Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas resiko apabila telat 100 hari di aplikasi Akulaku. Jadi buat kalian nasabah Akulaku yang mungkin saat ini sudah memasuki telat bayar, bahkan gagal bayar di aplikasi Akulaku, silakan simak video ini sampai selesai agar kalian paham apa yang terjadi selama 100 hari telat bayar di aplikasi Akulaku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, yang sudah dukung channel ini dan selalu menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu, berkah selalu dan dimudahkan segala rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, 100 hari telat bayar di Akulaku itu merupakan sesuatu yang menakutkan buat nasabah Akulaku yang baru saja mengalami namanya telat bayar bahkan gagal bayar di aplikasi Akulaku, karena mereka membayangkan ketakutan-ketakutan didatangi oleh kolektor lapangan, ditagih uang secara full di rumah sementara uang tidak ada. Jadi timbullah kecemasan, kepanikan dan sebagainya. Nah, di sini saya akan sharing apabila nasabah telat 100 hari di aplikasi Akulaku. Jadi setiap nasabah itu sebenarnya tidak sama perlakuannya oleh Akulaku. Ditentukan oleh jumlah dari tunggakan, lalu jarak dari kantor Akulaku atau ke rumah nasabahnya. Jadi kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, hutangnya hanya 500.000, itu biasanya lambat untuk didatangi. Tapi itu juga ditentukan oleh kondisi dan situasi. Jadi tidak bisa diprediksi apakah kolektor Akulaku itu akan datang dalam waktu berapa lama, seminggu kah, sebulan atau 2 bulan. Jadi buat kalian nasabah Akulaku tenang saja, karena selama telat 100 hari di aplikasi Akulaku, telat bayar itu tenang-tenang saja, karena tidak semua didatangi, tidak semua nasabah dikunjungi dan ditagih seperti itu. Apalagi kalian melihat pemberitaan atau video-video di medsos yang melihat bahwa kolektor Akulaku bersikap kasar lah, bersikap intimidasi, melakukan dorongan-dorongan fisik dan sebagainya. Kalian jangan berpikir ke situ, jangan dijadikan patokan, karena sebenarnya itu yang terjadi tidak sama ke semua nasabah. Tergantung situasi dan kondisi dan ditentukan oleh desanya itu. Kalau memang desanya baik-baik ya tidak akan melakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan desanya kasar, itu sebenarnya untuk menakuti kita aja. Kalau misalkan kitanya kuat, kitanya mentalnya siap, tidak akan takut, ya nggak akan terjadi. Karena mereka juga kalau misalkan kitanya siap mental, kitanya nggak takut, mereka mungkin juga akan ketakutan kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang melawan atau dan sebagainya. Kalau kita ketakutan, pasti mereka akan semakin menekan, semakin melakukan intimidasi agar kita semakin takut dan akhirnya cari uang lagi, gali lubang tutup lubang untuk membayar. Jadi saran dari saya, kalau misalkan kalian telat bayar di aplikasi Akulaku, itu tenang-tenang saja, karena tidak terjadi apa-apa. Tidak semua nasabah diteror, tidak semua nasabah didatangi, itu tergantung dari situasi dan kondisi. Biasanya yang sering diteror itu yang hutangnya besar, misalkan di atas 5 juta atau di atas 10 juta, itu biasanya sudah sering tapi ada juga yang tidak pernah di chat WA oleh tim penagihan Akulaku, itu paling cuma ditelepon aja. Kalau di chat WA nggak ada yang seperti itu. Jadi kalian tenang aja, nggak usah panik. Yang namanya telat bayar di Akulaku itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kalau misalkan kalian tenang, hadapi saja dengan tenang dan insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Jalani saja seperti biasa ya. Jadi itu sharing seputar 100 hari telat bayar di Akulaku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat buat saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.